warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna dari channel Ratna Eduka. Hari ini saya akan membahas tentang metode penelitian dari penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi sebenarnya materi ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah PTK di Prodi PGSD atau PGMI. Nah, sekarang kita mulai. Jadi di penelitian tindakan kelas itu di bab 3 ditempati oleh metode penelitian. Nah, biasanya ada yang menyebut metode penelitian, ada yang menyebut metodologi penelitian gitu. Nah, saya rasa itu tidak menjadi masalah, tergantung dari panduan mana yang dipakai oleh kampus masing-masing. Nah, di sini untuk metode penelitian sendiri di dalam PTK itu disebut sebagai deskripsi dari proses penelitian. Itu. Jadi di dalam metode penelitian PTK ini diharapkan peneliti itu mampu menguraikan langkah-langkah dari treatment yang sudah diberikan kepada sebuah kelompok. Nah, selanjutnya kita menuju ke komponen yang harus ada di dalam metode penelitian PTK ini. Nah, di sini saya membaginya menjadi 6. Ada 6 hal yang harus ada di dalam Medpen PTK. Yang pertama adalah jenis penelitian. Yang kedua, setting penelitian atau tempat dan waktu. Yang ketiga, prosedur siklus penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Dan di sini kita bahas yang bagian pertama dulu, yaitu jenis penelitian. Nah, ini kalau untuk jenis penelitian di dalam bab 3 itu, di dalam metodologi penelitian PTK, itu ada beberapa hal yang harus ada. Jadi di sini dalam metode penelitian kita perlu memberitahu pembaca bahwa jenis penelitian ini adalah PTK. Jadi walaupun sudah ditunjukkan di judulnya itu mencirikan PTK, kemudian di bab 1 itu sudah mencirikan PTK juga, tetap kita harus memberitahukan kepada pembaca bahwa penelitian yang kita lakukan itu adalah PTK. Pilih dan cantumkanlah salah satu model PTK yang akan digunakan gitu. Model PTK itu seperti apa ya gitu. Nah, di sini saya nanti akan menyajikan 5 model PTK dan kemungkinan ini ada lebih banyak lagi model yang dikembangkan, tapi di sini saya akan membahas model-model yang beberapa model yang digunakan di dalam penelitian tindakan di bidang pendidikan. Jadi nanti ada modelnya Kurt Lewin, kemudian ada modelnya Kempis dan McTaggart, kemudian ada modelnya Ebut, kemudian model Elliot, dan yang terakhir adalah McKiernan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu dari Kurt Lewin. Jadi Kurt Lewin ini adalah orang yang pertama kali mengembangkan model penelitian tindakan. Model penelitian tindakan ini di sini itu di segala bidang, jadi tidak berpatokan bahwa itu harus di bidang pendidikan atau bukan. Jadi memang saat pertama-tama itu Kurt Lewin itu memang mengembangkan penelitian tindakan untuk di bidang sosial terutama, dan pendidikan itu termasuk di dalam bidang sosial. Nah, menurut Kurt Lewin, dalam satu siklus itu penelitian tindakan itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua ada acting atau tindakan, yang ketiga ada observing atau observasi. Nah, yang keempat ada reflecting atau refleksi. Di sini Kurt Lewin membaginya menjadi 4 tahapan seperti ini. Nah, kemudian oleh Ernest Stringer itu dielaborasi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan atau implementasi, yang ketiga adalah penilaian atau evaluasi. Tapi pada intinya sama. Yang kedua di sini adalah model PTK dari Kempis dan McTaggart. Nah, model ini itu adalah model yang paling sering digunakan oleh guru-guru atau oleh peneliti di dunia pendidikan. Ini untuk tahapannya itu hampir sama seperti punyanya Kurt Lewin. Jadi terdiri dari perencanaan, kemudian tindakan, observasi, kemudian refleksi. Nah, bedanya
punyanya Chemist McTaggart ini itu bentuk diagramnya itu seperti spiral, dan ini ciri khasnya dari Chemist McTaggart. Nah, itu bentuknya itu spiral, jadi terdiri dari beberapa siklus. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini diawali dari perencanaan. Setelah perencanaan itu dilakukan tindakan. Setelah dilakukan tindakan, kemudian pengamatan, refleksi, dan setelah refleksi itu rencana direvisi supaya lebih baik lagi. Baru setelah itu dilakukan tindakan lagi yang kedua, pengamatan, refleksi lagi. Dan ini sudah masuk siklus 2. Jadi tiap siklus itu tahapannya sama. Kemudian yang ketiga itu adalah model PTK dari Ebut. Jadi di sini saya sudah menandai model PTK-nya Ebut ini. Peneliti mencoba gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Jadi ciri khas dari model PTK-nya Ebut ini adalah setelah menyelesaikan satu tindakan yang pertama, peneliti itu dapat merubah keseluruhan rencana dan kembali mengulang tindakan satu dengan ide umum yang benar-benar baru. Atau yang kedua, dengan merevisi rencana dan melanjutkan dengan tindakan 2. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat diagramnya seperti ini. Jadi, kalau untuk punyanya Ebut ini, itu diawali dari ide umum. Ide umum ini kemudian dilakukan pengamatan. Setelah dilakukan pengamatan, itu dilakukan perencanaan. Nah, kalau model PTK yang sebelum-sebelumnya itu kan pasti ada perencanaan, tindakan, kemudian refleksi gitu ya. Perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. Nah, di sini juga sama. Jadi ada perencanaan, tindakan, refleksi, dan observasinya di sini. Setelah ada tahap monitoring dan pengamatan, kalau di Ebut ini namanya monitoring dan pengamatan, itu peneliti itu bisa melakukan dua kemungkinan. Jadi ada dua pilihan untuk menuju ke tindakan yang kedua. Pilihannya itu yang pertama adalah peneliti dapat merevisi seluruh rencana, kemudian kembali lagi ke sini. Merevisi seluruh rencana, kemudian kembali lagi melakukan tindakan yang pertama itu sebagai tindakan yang kedua. Atau peneliti itu juga bisa merevisi rencana, dan ini yang direvisi tidak hanya rencananya saja, tapi juga merubah ide umum. Jadi yang dirubah itu dari atas ini. Merubah dari atas ini, ide umum dirubah, sehingga muncullah ide umum yang baru yang telah direvisi. Setelah itu dilakukan pengamatan kembali, kemudian perencanaan yang baru, kemudian tindakan 2, dan seterusnya. Ini. Jadi ciri khas dari model PTK Ebut itu bahwa Ebut itu memiliki dua pilihan setelah sampai pada tahap monitoring dan pengamatan. Nah, yang keempat, ini adalah model PTK Elliott. Jadi model PTK Elliott ini juga terdiri dari siklus-siklus dan kemudian ada identifikasi awal juga, hampir sama seperti yang lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya, kita mencoba memperhatikan diagramnya di sini. Jadi seperti halnya model PTK yang lain, itu diawali dengan identifikasi ide awal. Jadi identifikasi ide awal, kemudian perubahan di sini adalah penemuan fakta dan analisis. Setelah adanya penemuan fakta dan analisis, itu dilakukan rencana umum. Rencana umum ini langsung direncanakan tiga tindakan sekaligus. Nah, kemudian lakukan atau mengimplementasikan tindakan yang pertama. Setelah tindakan yang pertama diimplementasikan, itu dilakukan pengamatan dan juga monitoring terhadap penerapan dari tindakan yang pertama. Nah, setelah dilakukan monitoring, kemudian dievaluasi. Dievaluasi itu untuk menemukan kegagalan dan efeknya. Nah, setelah menemukan kegagalan dan efek, ini kemudian direvisi kembali. Yang direvisi adalah ide umumnya. Jadi ide umumnya itu direvisi. Jadi ini direvisi dari awal ide umumnya itu. Kemudian dilakukan perubahan rencana, kemudian tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Nah, kemudian dilakukan dan selanjutnya dilakukan tindakan yang kedua. Nah, setelah dilakukan tindakan yang kedua, ini ketika kita melakukan itu namanya tindakan. Nah, setelah mengimplementasikan tindakan yang kedua, itu dilakukan pengamatan dan monitoring terhadap tindakan yang kedua. Kemudian sama seperti yang pertama tadi, dilakukan evaluasi untuk mengetahui kegagalan dan juga efek yang ditimbulkan. Nah, hasil evaluasi tersebut digunakan untuk merevisi ide umum. Kemudian dilakukan perubahan rencana tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3, kemudian dilakukan lagi tindakan yang ketiga, kemudian dilakukan pengamatan terhadap tindakan yang ketiga, kemudian dievaluasi. Dan ini siklus 1, siklus 2, dan siklus 3 ini sama ya. Jadi yang dirubah atau yang direvisi itu adalah ide umumnya, dan itu adalah ciri khas dari model PTK Elliott. selanjutnya model PTK dari McKiernan.
Nah, pada model PTK McKiernan kita dapat melihat bahwa permulaan siklus 1 dimulai dari adanya situasi atau masalah sehingga diperlukan adanya suatu tindakan perbaikan. Nah, jadi peneliti atau kita katakan di sini adalah guru itu menemukan permasalahan dan merumuskannya. Nah, setelah menemukan permasalahannya, kemudian dilakukan need assessment. Nah, need assessment itu apa? Need assessment itu adalah analisis kebutuhan apa yang diperlukan, hal apa yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Nah, barulah kemudian melakukan hipotesis ide. Selanjutnya melakukan perencanaan pembelajaran, kemudian melakukan implementasi perubahan tindakan berdasarkan rencana pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat diagram dari model PTK McKiernan. Di sini yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, setelah merumuskan masalah dilakukan need assessment. Kemudian hipotesis ide, mengembangkan rencana tindakan, kemudian mengimplementasi apa yang sudah direncanakan. Yang terakhir adalah mengevaluasi tindakan. Ini adalah siklus 1. Nah, jika belum berhasil, maka dilanjutkan ke siklus yang kedua. Siklus yang kedua ini merupakan hasil revisi dari siklus yang pertama supaya penerapannya itu lebih baik lagi dan hasilnya itu lebih baik. Nah, di sini juga sama, merumuskan ulang masalah, kemudian need assessment, hipotesis baru, merevisi rencana tindakan, mengimplementasi, kemudian mengevaluasi tindakan. Baru yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Nah, pada dasarnya untuk model ini juga sama dengan yang lainnya. Nah, ciri khasnya dari model PTK McKiernan ini adalah di setiap siklusnya dia itu lebih detail. Kalau dilihatkan ini hampir sama seperti model PTK dari Chemis dan McTaggart. Tapi di sini lebih detail. Kalau Chemis dan McTaggart itu dalam satu siklus itu ada 4, di sini kita menemukan ada 6 tahapan dalam satu siklus. Nah, sekarang kita lihat untuk pengimplementasiannya. Kita mencoba mengimplementasikannya ke dalam sebuah tulisan. Dan di sini yang kita bahas adalah bab 3 metode penelitian. Nah, yang pertama kita bahas itu kan jenis penelitian. Nah, di dalam jenis penelitian itu yang pertama bahwa kita itu harus memberitahu pembaca bahwa jenis penelitian yang kita lakukan itu adalah PTK. Nah, di sini sudah saya tandai dengan warna kuning. Di sini menjelaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan itu adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Kemudian yang harus ada lagi adalah model PTK yang dipilih. Dan di sini sudah saya tandai dengan warna hijau, dan di sini juga warna hijau ini menunjukkan bahwa model yang dipilih itu adalah model PTK dari Chemis dan McTaggart.